Tipe peri atau fairy bisa dibilang adalah tipe paling baru yang ditambahkan ke dalam game Pokemon. Pertama kali muncul di game Pokemon X and Y. Banyak Pokemon yang tipenya diubah menjadi tipe peri. Sementara banyak Pokemon tipe peri baru juga yang telah ditambahkan sejak saat itu. Bagi banyak Pokemon, tipe baru ini jelas cocok untuk mereka. Akan tetapi, ada beberapa Pokemon bertipe peri yang tampaknya sama sekali tidak cocok dengan tipe baru mereka. Sepertinya Pokemon apapun bisa bertipe peri jika mereka cantik dan berwarna merah muda. Ya begitulah yang kelihatannya gitu kan. Akan tetapi bahkan Pokemon bertipe peri yang paling elegan pun dapat menunjukkan sisi nakal atau jahat yang lebih cocok untuk Pokemon bertipe dark atau kegelapan. Dan berikut di antara mereka. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Granbull. Snubbull dan evolusinya yaitu Granbull telah diklasifikasikan sebagai Pokemon peri dan tetap saja tidak masuk akal sebenarnya. Selain berwarna merah muda, kedua Pokemon mirip anjing ini sama sekali tidak memiliki banyak kesamaan dengan peri. Penampilan Granbull sendiri tidak memberikan kesan peri yang elegan. Ia memiliki tubuh berotot dan taring menonjol yang membangkitkan rasa takut, membuatnya cocok menjadi tipe dark, ya kan? Dalam beberapa episode anime juga, Granbull ini terlihat menggunakan gerakan Bite dan juga Fire Fang untuk melawan lawan-lawannya, dan tampaknya tidak peduli untuk melukai Pokemon lain sama sekali. Perilaku ini sejalan dengan sifat Pokemon tipe dark, ya kan? Karena mereka ganas dan tak kenal ampun dalam pertempuran, sekaligus memancarkan aura yang menakutkan. Galarian Weezing. Galarian Weezing mempertahankan tipe Poison dari rekan aslinya, tetapi memperoleh tipe Fairy tambahan. Bahkan sekarang penggemar tidak dapat mengerti mengapa bisa terjadi, ya kan, tipe Fairy ke dalam diri mereka. Bisa jadi karena memang Galarian Weezing melap udara yang tercemar untuk menghembuskan udara bersih gitu, atau mungkin karena kepala Weezing sekarang menjadi sepasang pria terhormat gitu. Apapun itu, tipe Fairy sebenarnya tidak benar-benar cocok untuk Pokemon tersebut. Desain Galarian Weezing menampilkan struktur yang menjulang tinggi seperti cerobong asap yang mengeluarkan awan gas. Mungkin kelihatannya cukup mengesankan, tapi sekali lagi tidak ada yang menarik dari Galarian Weezing sebagai tipe Fairy. Warna Pokemon ini bahkan tidak cerah sama sekali. Flutterman. Flutterman adalah rekan paradoks dari Misdreavus, Pokemon yang dikenal menghabiskan malamnya dengan menikmati bagaimana ia menakuti orang-orang yang ditemuinya. Sifat nokturnalnya seharusnya membuat Pokemon paradoks ini bertipe Ghost Dark, tetapi sebaliknya ia bertipe Ghost Fairy. Menurut Scarlet Book, Flutterman sangat agresif dan juga ganas, perilaku yang sekali lagi lebih cocok dengan Pokemon bertipe Dark. Flutterman hanya muncul di malam hari, bahkan inspirasinya berasal dari kegelapan dan juga kengerian. Flutterman juga terlalu ganas dan agresif untuk menandingi tipe Fairy yang mungil. Tipe Dark akan lebih cocok dengan Pokemon ganas yang satu ini. Aromatisse. Ketika Spritzee berevolusi menjadi Aromatisse, Pokemon burung kecil ini mengecewakan banyak penggemar. Jelas dari bentuk wajah putih Pokemon ini bahwa mereka terinspirasi dari Dokter Wabah. Aromatisse bahkan menggunakan parfum dan juga bunga yang disimpan Dokter Wabah di topeng mereka untuk menghindari bau kematian. Aromatisse memiliki aroma alami yang kuat sehingga teman dan juga pelatihnya pada akhirnya akan kehilangan kemampuan untuk mencium apapun. Meskipun demikian, Pokemon ini masih bertipe peri tunggal yang tidak dapat dijelaskan sebenarnya. Padahal kalau Dokter Wabahnya seram, ya tipe Dark juga nggak akan mengecewakan. Shiinotic. Shiinotic adalah Pokemon tipe Grass. Bagaimanapun, ia adalah jamur berakal yang menghabiskan hari-harinya di dalam hutan. Tapi bahkan jamur bukan tumbuhan seperti rumput. Yang kurang masuk akal adalah tipe peri sekunder Pokemon ini juga. Orang bisa berasumsi jika ia adalah tipe peri karena jamur yang menjadi dasar Shiinotic tumbuh di dunia peri. Ya mungkin seperti itulah. Meskipun demikian, tipe Dark akan lebih cocok dengan sifat Shiinotic yang kejam dan tidak peduli dengan apapun. Pokemon ini hidup sangat dalam di hutan sehingga berbahaya untuk pergi ke sana pada malam hari. Bertemu dengannya akan menyebabkan korbannya tidur sehingga Shiinotic dapat memakan energi kehidupan mereka. Ya contoh saja ini adalah hal yang menyeramkan. Mawile.
Mawile adalah Pokemon lain yang menerima label tipe peri. Sebelumnya, Pokemon ini bertipe Pure Steel. Tidak ada yang menonjol dari desain Pokemon ini. Sebaliknya, mulut kedua yang besar tumbuh dari belakang kepala Pokemon ini, yang selalu ingin makan lebih banyak, dan itu yang paling menonjol. Mawile bahkan dikenal suka menipu. Ya, berdasarkan klasifikasinya ya, Pokemon ini juga tidak terinspirasi oleh peri atau makhluk seperti peri. Sebaliknya, Pokemon ini terinspirasi oleh yokai, yang terkadang dianggap sebagai hantu Jepang. Secara khusus, Mawile tampaknya terinspirasi oleh Oni, yang memiliki mulut di belakang kepala mereka gitu. Mawile seharusnya adalah bertipe Steel Dark, yang lebih mirip dengan Pokemon ini dengan rekannya yaitu Sableye, sama-sama seram. Heatherene. Sementara Heatherene dirancang sebagai versi eksklusif untuk rekannya yaitu Grimmsnarl bertipe Dark Fairy, Pokemon ini lebih masuk akal sebagai versi jahat dari Gardevoir kesayangan Hoenn. Kedua garis Pokemon ini sangat peka terhadap emosi orang-orang di sekitar mereka. Tapi ya, Gardevoir mengulurkan tangan dengan empati. Heatherene sendiri menghancurkan orang-orang di sekitarnya yang terlalu berisik. Saat ini Heatherene memiliki tipe yang sama dengan Gardevoir. Tetapi yang disebut penyihir hutan ini tidak memiliki keanggunan yang menenangkan seperti yang dimiliki Gardevoir. Akan lebih masuk akal jika Pokemon ini bertipe Psychic Dark. Bentuk Jajan tamak Heatherene bahkan disebut sebagai dewi yang mengamuk, yang mampu merasakan emosi hingga 30 mil jauhnya. Mimikyu. Tidak seorang pun yang pernah melihat wujud asli Mimikyu yang mengerikan dapat hidup untuk menceritakan kisahnya. Sebaliknya, Pokemon ini menyembunyikan wujud aslinya di balik kostum Pikachu yang diciptakannya. Banyak Mimikyu yang mendambakan cinta dan juga penghargaan yang telah diterima maskot utama Pokemon ini selama bertahun-tahun. Tetapi beberapa dari mereka malah menjadi super jahat. Mimikyu dari tim Rocket khususnya telah menunjukkan beberapa dalam kebencian Pokemon ini terhadap Pikachu. Tipe hantu Pokemon ini masuk akal. Mimikyu adalah Pokemon yang menyeramkan yang tinggal jauh di tempat-tempat terlantar. Tipe perinya lebih membingungkan daripada apapun sebenarnya. Dalam anime Pokemon, terutama selama season Sun and Moon, Mimikyu memendam kebencian yang kuat terhadap Pikachu, menyerangnya berkali-kali saat terlihat. Perilaku agresif dan juga penuh kebencian ini lebih sesuai dengan Pokemon bertipe kegelapan atau dark daripada tipe peri. Fezandipiti. Selama berabad-abad, Ogre pun yang polos telah diganggu tanpa henti oleh pacaran dan juga trio loyal trinya. Dalam pembalikan peran dari kisah asli Jepang tentang Momotaro, dan seperti Pokemon lain dalam quartet jahat ini, Fezandipiti adalah tipe poison. Ini masuk akal ya kan, dengan rantai beracun pecahan di sekitar dada Fezandipiti. Namun tipe peri tampaknya tidak cocok untuk Fezandipiti ini. Akan lebih masuk akal jika memanfaatkan perilaku Fezandipiti yang kejam dan jahat untuk menjadi Pokemon bertipe poison dark. Tidak ada anggota lain dalam quartet pecahan yang memiliki tipe dark ya, padahal mereka jahat semua. Pokemon ini adalah pengganggu, dan menjadi tipe peri tidak akan pernah menebus perilaku kejam mereka. Tinkaton. Tinkaton adalah salah satu Pokemon tipe peri terbaru yang dirilis, yang diperkenalkan di wilayah Paldea. Masuk akal jika Pokemon ini sebagian bertipe Steel, karena ia adalah pekerja logam yang membawa palu raksasa. Namun Pokemon ini tampaknya hanya bertipe peri karena ia cantik dan berwarna pink gitu kan. Tinkaton tanpa henti mencoba menjatuhkan Corviknight dengan melemparkan batu ke langit menggunakan palu besarnya. Alasannya masih belum diketahui oleh sebagian besar penggemar Pokemon. Namun menyerang burung-burung yang tak berdosa di langit adalah hal yang sangat jauh dari perilaku tipe peri sebenarnya. Menjadi tipe dark akan lebih masuk akal karena Tinkaton mencuri apapun yang diinginkannya dengan bantuan palunya. Pokemon ini mungkin terlihat menggemaskan, tetapi sebenarnya ia lebih merupakan ancaman. Dan itulah beberapa Pokemon tipe Fairy yang lebih condong jadi tipe dark. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.